Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan tauhid untuk kelas 5, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Adapun pembahasan kita telah masuk pada pelajaran yang ke-6, yaitu tentang 3 landasan utama. Baik, kita simak. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Kita perhatikan artinya. Apabila ada yang bertanya kepadamu, apa 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap manusia? Maka jawab, pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya, agama dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap manusia. Ya, yang pertama mengenal Tuhannya atau Rabb-nya, mengenal agamanya, dan mengenal siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang pertama, pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Apabila ada yang bertanya kepadamu, siapakah Rabb-mu? Atau siapa Tuhanmu? Ya, ini biasa ya, seringkali siapa Tuhanmu? Maka jawab, Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku dan menciptakan seluruh alam dengan segala nikmatnya, dan dia adalah sesembahanku, tidak ada sesembahan bagiku selainnya. Ya, ini jawabannya ya, ketika ada pertanyaan siapa Rabb-mu. Kemudian kita simak, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, dari surah Al-Fatihah. Dan semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Ya, inilah jawaban ketika ada pertanyaan siapa Rabb-mu, siapa Tuhanmu. Ya, baik. Kemudian di pembahasan selanjutnya di situ, ya, sebenarnya ini sudah masuk pada kegiatan murid, tapi kita baca saja bersama-sama, ya. Di situ dikatakan Nabi telah mengabarkan bahwasanya apabila seorang mukmin telah dikuburkan, seorang mukmin ya, apabila telah dikuburkan, maka akan ada 2 malaikat yang mendatanginya. Lalu mereka akan mendudukkannya dan bertanya kepadanya,
siapa Rabbmu? Maka ia akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Nah, ini ketika orang mukmin yang ditanya, ya, orang yang beriman. Kemudian mereka akan bertanya lagi, ya, apa agamamu? Ia akan menjawab, agamaku adalah Islam. Ya. Perhatikan, ini orang mukmin, ya. Kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, siapakah orang ini? Yaitu orang yang diutus di tengah-tengah kalian. Maka dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan, ini hadis Nabi, ya, Nabi yang mengabarkan bahwa orang mukmin ketika telah dikuburkan maka akan ada dua malaikat yang mendatanginya kemudian bertanya tentang ketiga hal ini yang menjadi landasan utama bagi manusia, ya. Baik. Kemudian perhatikan, adapun orang kafir ketika telah dikuburkan maka akan ada dua malaikat juga yang mendatanginya. Lalu mereka juga akan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Maka orang kafir itu akan mengatakan, aku tidak tahu. Kemudian keduanya akan bertanya lagi, apa agamamu? Kembali orang kafir itu menjawab, aku tidak tahu. Dan dua malaikat itu bertanya lagi, siapakah orang ini? Yaitu orang yang diutus di tengah-tengah kalian. Kembali orang kafir menjawab, aku tidak tahu. Ya. Inilah perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kafir ketika ditanya di alam kubur. Ya. Orang kafir bukan berarti orang yang bukan muslim saja. Ya, maksudnya bukan beragama Islam saja. Ada juga orang muslim yang KTP-nya itu muslim, Islam, tetapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan sebagainya, ya. Maka ini juga boleh dikategorikan sebagai orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hati-hati. Ini kalau kita di dunia dan membaca pertanyaan ini mudah, ya. Siapa Rabbmu? Ya, kita boleh menjawab Allah. Apa agamamu? Agama saya Islam. Siapa orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Ya, kita akan menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan dan tidak menjauhi apa yang dilarangnya, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan tersulit di alam kubur. Ya, bayangkan, ya, di alam kubur kita sendiri, ya, kegelapannya luar biasa, ya. Kemudian datang dua malaikat yang kita tidak kenal, ya, kemudian bertanya dengan perkara ini. Ini kita lagi tidak takut. Lihat, perhatikan, kalau orang kafir dia tidak akan bisa menjawabnya, ya, tidak akan bisa menjawabnya. Ya, inilah pentingnya kita mengenal Rabb kita, siapa Rabb kita, ya. Nah, ini tentu saja mengenalnya yaitu dengan mempelajarinya, ya, dengan mempelajarinya, ya. Nah, insyaallah di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan lebih menjelaskan tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, ya, ini ada kegiatan murid di halaman 36 atau 37. Ya, silakan dikerjakan, ya, dan 38, ya. Ya, baik. Di halaman 37 dan 38, ya. Hanya saja ada bacaannya, ya. Bacaannya itu di halaman dari 35 sampai 36. Ya, hadis yang baru saja kita bacakan. Baik, silakan dikerjakan. Dan saya rasa cukup. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.